soal SBMPTN tahun 2018. Berarti 3 tahun lalu ya. Belum lama banget nih. Masih terhitung lumayan baru lah. Soalnya begini doang, integral 2x dikurang setengah, dikurang 1/2x di pangkat 2. Ini diapain? Kalau pakai substitusi, susah. Integral 2x di kuadrat, ya 4x kuadrat. Ya kan? Terus ini, kali ini, min 1. Min 1 kali 2. Jadinya min 2. Terus 1/2x di kuadrat, berarti jadinya 1/4x kuadrat. Ini cuma dijabarin biasa. Bukan integral sama sekali, ini cuma penjabaran biasa. Integral 4x kuadrat, oh ya langsung aja ya. Apa deh, satu soal kita detail, nanti soal berikutnya mulai cepat. 4x kuadrat integralnya apa? Ya udah tulis lagi 4x kuadrat tambah 1 dibagi 2 tambah 1. Ya kan? Dikurang 2. Kalau angka biasa kayak gini, nggak ada embel-embel huruf apapun, itu langsung aja tambahin x. Terus tambah, ini kan 1/4 x pangkat min 2 kan. Ya udah tambahin 1, terus dibagi min 2 tambah 1, tambah c. Nah, kalau udah diintegralin, ini kan udah diintegralin nih, udah ada plus c-nya bahkan. Integralnya dihapus. Gitu. Jadi, apa nih hasilnya? 4/3 x pangkat 3 dikurang 2x tambah min 2 tambah 1, min 1 ya. Berarti min 1 dikali 1/4, berarti minus ini. Minus 1/4 x pangkat min 1. Berarti jadinya 1/4x tambah c. Dah, itu jawabannya. Ada yang mau tanya nggak? Hasil dari integral min 16 min 6x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 dx. Dx itu maksudnya terhadap huruf x. Itulah gampangnya. Cuma kalau di matematika kan nggak dibilang huruf, dibilangnya variabel, kayak biar bahasa keren aja gitu. Tapi ya huruf-huruf aja intinya. Nah, oke, kita tulis dulu. Kalau nggak tahu mau diapain tuh tulis dulu aja. Min 16 min 6x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 dx. Minus sama minus bisa difaktorin, jadinya minus dalam kurung 16 tambah 6x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 dx. Kenapa minusnya difaktorin? Ya nggak apa-apa, pengen aja, nggak harus kok, emang aku pengen aja. Nah, ini kan pecahan ya, dari tadi kita nggak ada soal pecahan. Jadi gimana? Nah, caranya gini, prinsipnya gini, kayak 5 tambah 2 dibagi 3, itu boleh kita tulis menjadi 5/3 tambah 2/3 kan, kayak boleh pecah gitu. Ya, ini juga sama. Berarti 16 per x pangkat 4 tambah 6x pangkat 4 dibagi x pangkat 4. Ternyata ini habis. Gitu. Ini bukan proses pengintegralan, ini cuma tahap penyederhanaan doang. Nah, ini baru proses pengintegralan nih. Kita udah hilangin tandanya ya. Jadi ini 1/x pangkat 4 itu adalah x pangkat min 4 kan. Karena udah kita masuk tahap pengintegralan, berarti langsung tambah 1 dibagi pangkatnya tambah 1. Gitu. Tambah ini 6 kan. Oh ya, ini ada minus lupa. Ini ada 6 kan. 6 ya udah. Kalau kayak tadi, kalau cuma angka doang, tambahin aja x-nya. Gitu. Dalam kurung minus, jangan lupa. Karena memang minusnya udah ada tadi sejak awal di depan. Sini. Gitu. Terakhir tambahin c. Jadi c-nya itu terakhir aja. Jangan nanti minus c gitu, jangan. Udah, c-nya terakhir aja. Kalau udah, lanjut di sini. Berarti ini 16/3 ya. Berarti minus dalam kurung min 16/3 x pangkat min 3 tambah 6x tambah c. Jadinya apa nih? 16/3x pangkat 3 ya kan? Min 6x tambah c. Nah, ada yang mau tanya nggak?
Oke, kita coba nomor 3. Tulis dulu integral x pangkat 4 dikurang 1 dibagi x pangkat 3 ditambah x dx. Ini soal SBMPTN 2018. Gimana caranya ya? Kita sederhanakan apa yang bisa disederhanakan aja. X pangkat 4 itu adalah x kuadrat dikurang 1, x kuadrat tambah 1 kan? Dibagi, ini x pangkat 3, ini ada x, berarti x bisa keluar. Jadinya x kuadrat tambah 1. Oh, ternyata ada yang bisa dicoret. Nah, ini kan enak kalau kayak gini. Ini benar kan ya, x pangkat 2 tambah 1 ya, ini bisa dicoret. Jadinya integral dari x kuadrat min 1 dibagi x dx. Oh, iya benar, soal aslinya aku ada typo ternyata. Jadi ada pangkat 2 di sini. Gitu. Jadi ada pangkat 2, di sini ada pangkat 2. Jadi ini masih ada pangkat 2 di sini. Nah, kayak gini. Kalau gitu ini hapus saja. Sampai sini itu prosesnya sama kayak yang sebelumnya. Dikuadratin dulu aja, nggak masalah. X kuadrat pangkat 2 berarti X pangkat 4. Min 2X kuadrat tambah 1 dibagi X kuadrat. X. Nah, baru dipisah kayak tadi. Jadi integral X pangkat 4 dibagi X kuadrat dikurang 2X kuadrat dibagi X kuadrat tambah 1 per X kuadrat. X. Ini bentuk sederhananya adalah integral X pangkat 2 min 2 tambah 1 per X kuadrat dx. Gitu. Udah, ini tinggal diintegralin biasa. Berarti X pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Dikurang 2X ditambah X pangkat min 2 kan. Tambah 1 per pangkat min 2 tambah 1. Udah, tambahin C. Berarti ini sepertiga X pangkat 3 min 2X. Min 2 tambah 1 minus ya. Berarti minus. Ini X pangkat min 1 berarti 1 per X. Dah, ada yang mau tanya? Nah, ini terutama untuk Maura masih ada di sini masih ya. Nah, ini aku harus jelasin lagi karena ini memang tadi belum dibahas untuk ini. Mungkin yang lain udah tahu atau mungkin belum juga. Pokoknya aku jelasin kayak gini. Integral tentu misalkan dari A ke C untuk fungsi fx dx itu bisa dipisah. Jadi integral dari A ke B fx dx tambah integral dari B ke C fx dx. Gitu. Jadi lihat nih batasnya nih. Ini B, ini A, ini C gitu ya. Memang gitu sifatnya. Oke, sekarang kita langsung coba kerjain aja ya, biar makin ngerti deh. Nah, di sini katanya ada integral dari B ke A. Aneh kan, B ke A? Nah, fx dx sama dengan 5. Terus katanya ada lagi integral dari C ke A. Fx dx sama dengan 0. Pertanyaannya adalah integral dari C ke B fx dx. Oh iya, aku bikin kotak ini sifat ya, bukan rumus, ini sifat. Sifat. Nah, ini sifat 2. Sekarang aku mau tulis sifat 2. Sifat 2 tuh gini, integral dari B ke A fx dx sama dengan minus dari integral A ke B fx dx. Jadi batasnya bisa ditukar. Yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Tapi ini harus minus, gitu ya. Itu sifatnya. Oke, sekarang lanjut. Terus kalau gitu gimana untuk ngerjain soal ini gitu kan?
Gini caranya. Integral B ke A itu berarti bisa ditukar. Jadinya A ke B untuk fx dx. Tapi kalau udah ditukar harus minus kan? Minus sama dengan 5. Berarti integral A ke B fx dx sama dengan minus 5. Ini persamaan 1. Ngerti ya sampai sini ya? Dapat min 5 dari mana? Kalau nggak ngerti tanya aja. Nah, lanjut. Integral dari ini C ke A. C ke A itu berarti bisa dibalik jadinya A ke C fx dx. Tadinya depannya ada minus kan? Cuma langsung kita kali min semua supaya kayak minusnya pindah ke sini gitu kan, ke min 5 pindah kan istilahnya. Nah, jadi 0 kali min 1 berarti 0 juga. Oke. Cuma ini aku nggak mau nulis sama dengan 0 aja. Aku mau menulisnya sama dengan integral dari A ke B fx dx tambah integral dari B ke C fx dx. Kayak gitu. Berarti 0 sama dengan integral dari A ke B fx dx. Tadi ini kan min 5 kan? Ini min 5 kan? Berarti min 5 tambah ini. Itu integral B ke C. Integral B ke C fx dx. Maka integral B ke C fx dx sama dengan 5. Tapi pertanyaannya yang ditanya itu integral dari C ke B fx dx. Berarti jawabannya itu. Oke, nomor 5. Misalkan fungsi f memenuhi fx sama dengan fx tambah 5 untuk setiap x elemen real. Dan jika nilai integral 1 sampai 5 fx dx sama dengan 3, integral min 5 sampai min 4 fx dx sama dengan min 2, maka nilai dari min 5 sampai 15 integral fx dx adalah. Nah, ini sama kayak tadi sebenarnya. Cuma ada lagi sifat yang perlu aku jelasin mengenai integral tentu. Sifat 3. Gini. Kalau suatu integral itu, kayak gini integral tentu ya, A ke B fx dx, ini boleh ditulis integral dari A, B, tambah atau kurang misalkan plus C fx tadi sampai mana ya? Oh iya, jadi sifatnya ini ya kurang tepat ya. Jadi sifatnya itu batasnya bisa ditambahin, fx-nya nggak berubah. Tapi ini hanya bisa dilakukan kalau fungsinya tuh periodik gitu. Periodik ini ya di sini nih disebutkan di soal gitu, di periodik apa enggak. Oke, lanjut, integral dari 1 sampai 5 fx dx sama dengan 3. Nah, ini bisa kita tambahin batasnya. Jadi 1 tambah 5, 5 tambah 5 fx dx sama dengan 1 tambah 5 itu 6, ini 10 fx dx. Hasilnya tetap 3. Karena ini ya periodik ya, kayak sebenarnya kayak fungsi yang sama, cuma batasnya doang beda gitu, tetap sama sebenarnya. Ini persamaan 2. Habis itu persamaan 3 ditambah lagi 5. Jadinya 6 tambah 5 berapa? 11, terus ini 10 tambah 5, 15 ya. Fx dx. Kemudian 3. Ini persamaan 3. Masih integral yang sama. Gitu. Sekarang apalagi nih? Nah, ini untuk integral yang ini udah selesai. Sekarang ada lagi yang kedua nih.
Yang kedua berarti ya udah kita lanjut pakai hijau dah. Dari min 5 sampai 4 ya. Integral dari min 5 sampai min 4 fx dx tadi hasilnya kalau nggak salah itu berapa? Min 2 ya tadi ya. Min 2. Nah, ini kita tambahin batasnya, tambahin 5. Kenapa 5? Karena ya memang periodiknya di 5. Berarti 5 tambah 5, min 5 tambah 5 itu 0, gitu kan. Min 4 tambah 5, 1. Fx dx sama dengan min 2 tetap. Oke, tambah 5 lagi, berarti 0 tambah 5, 5. 5, 1 tambah 5, 6. Fx dx sama dengan min 2. Ada lagi? Oh ya, ada lagi terakhir. Tambahin 5 lagi. 5 tambah 5, 10. 6 tambah 5, 11. Fx dx sama dengan min 2. Dah, ada 3. Nah, sekarang jawabannya adalah sini ya. Maka integral dari pertanyaannya tadi berapa sampai berapa sih? 5 sampai 15 ya. 5 sampai 15 fx dx sama dengan integral dari 5. 5 kemana lanjutnya? 5 ke 6. Kenapa ke 6? Ya karena memang kita punya 5 ke 6 di sini. 5 ke 6 fx dx tambah integral lanjutannya 6. 6 ke berapa? 6 ke 10. Kok 6 ke 10? Ya kita punya 6 ke 10. Gitu. Jadi kita lihat dari apa yang kita punya juga ya. Tambah integral dari habis 10 berapa? Harus 10 lagi kan biar nyambung kan. Karena sifatnya kan ini harus sama supaya nyambung. Jadi 10 lagi sampai berapa? Ya, kita lihat 10 ada berapa? Yang 10 lanjutannya berapa? Oh ada nih. 10, 11. Jadi 11 fx dx. Terakhir, jadi integral dari 11 sampai 15. Gitu, 15 sampai 15 tadi kita ada ya. Nah, ada ya. Fx dx. Udah, tinggal kita hitung deh. Yang 5 sampai 6 tadi berapa? Min 2. 6 sampai 10. 3. 10 sampai 11 min 2 juga. 11 sampai 15 juga 3. Gitu, jadi 6 dikurang 4, 2. Ada yang mau tanya nggak? Ini jawabannya, udah selesai. Nah ini nih, ini baru lagi dibilang kalau ini fungsi genap. Apalagi tuh? Jadi teori lagi, sifat berapa tadi? Ya udahlah, sifat berapa lah. Jadi gini, kalau ada fungsi dari batasnya min A sampai A, jadi misalkan min 2 sampai 2, min 3 sampai 3 gitu ya. Min A sampai A, untuk fungsi fx dx, ini boleh ditulis jadi 2 kali integral dari 0 sampai A fx dx. Boleh. Jadi lihat perubahannya. Terus ada 2 di sini, gitu. Itu sifatnya. Kalau kelihatannya aneh atau absurd gitu, nggak masalah. Biar kita coba ke soal ini biar makin ngerti. Gini, jika, nah ini nih, min 5 sampai 5. Ini pasti pakai sifat ini. Jadi integral dari min 5 sampai 5 fx tambah 3x kuadrat dx sama dengan 260. Yang pasti kita pakai sifat ini sifat fungsi genap ya. Jadi nggak semuanya bisa loh. Jadi fungsi genap itu fungsi yang kayak apa sih? Fungsi yang gini. Fungsi yang kalau disubstitusi min x hasilnya tuh balik lagi ke x. Ke fx maksudnya. Contoh, misalkan fx sama dengan x kuadrat. Kalau kita ganti x-nya dengan min x gitu, maka jadinya
F min X sama dengan min X kuadrat kan? Min X kuadrat jadinya apa? X kuadrat. Balik lagi kan? Diganti min X sama X biasa sama aja berarti kan? Nah, kalau sama aja itu berarti fungsi genap, gitu ya. Sebaliknya, ini nanggung soalnya. Kalau fungsi ganjil, itu kalau disubstitusi min X, itu sama aja kayak memfaktorkan X-nya itu, memfaktorkan minusnya. Jadi minus fx gitu. Contohnya banyak sih, tapi entar lah pokoknya. Contohnya gini deh, contohnya bisa contoh satu aja deh. Misalkan fx sama dengan sin x. Coba ganti x-nya sama min x, berarti f min x sama dengan sin dari min x kan. Nah, sin dari min x itu minusnya bisa keluar, jadi minus sin x. Nah, minus sin x itu adalah minus dari fx kan. Berarti ini fungsi ganjil gitu. Oke, itu dulu teori singkatnya. Sekarang ke soal ini. Karena katanya ini fungsi genap, tadi juga x kuadrat itu genap kan, tadi kita coba barusan kan. Maka kita boleh pakai sifat yang tadi. Jadi integral, 2 kali integral 0 sampai 5 fx tambah 3x kuadrat dx sama dengan 260. Berarti integral dari 2 sampai 0 sampai 2 fx tambah 3x kuadrat dx sama dengan berapa? 130 ya. Ini bisa kita pisah. Jadi integral 0 sampai 2 fx dx tambah integral 0 sampai 2 3x kuadrat sampai 2 sampai 5. Salah tulis ya ampun. dx sama dengan 130. Jadi memang bisa didistribusikan integralnya. Integral 0 sampai 5 fx dx sama dengan ini kalau dihitung itu jadinya x pangkat 3 yang batasnya dari 0 sampai 5. Hasilnya berapa nih? 5 pangkat 3. 125 dikurang 0. Berarti 125. Berarti 130 dikurang 125. Maka integral 0 sampai 5 fx dx sama dengan 5. Oke, dapat nih persamaan ini. Sampai sini dulu, ini bisa dipahami nggak untuk dapat persamaan ini? Diketahui integral 2 sampai 4 tadi ya. Fx dx tadi berapa tadi? Lupa. 2 ya. 2. Nah, baru ditanya integral dari 0 sampai 2, kalau nggak salah tadi fx dx tambah integral dari 4 ke 5 ya, kalau nggak salah tadi. 0245. 0245, benar ya? Oke. Gini caranya. Kita tahu bahwa integral 0 sampai 5 fx dx itu sama dengan 5 tadi. Tapi 5 ini juga adalah integral 0 sampai 2 fx dx tambah integral 2 sampai 4 fx dx tambah integral 4 sampai 5 fx dx. Nah, ini 5. Ini diketahui 2. Nah, ini ditanya sisanya. Ya udah, maka 5 kurang 2 adalah integral 0 sampai 2 fx dx tambah integral 4 sampai 5 fx dx. Oke? Ada yang mau tanya? Integral dari A ke B f aksen gini, lebih enak nulisnya fx kali f aksen dx sama dengan 10. Terus diketahui juga fa sama dengan 2 tambah fb. Pertanyaannya fb-nya berapa? Gitu.
Oke, udah ini doang soalnya. Jadi gini, misal U sama dengan Fx, maka DU sama dengan ya turunan Fx, berarti F aksen. Karena ini diturunkan terhadap X, maka ya ada Dx di sini. Nah, ini kan kita punya di soal Fx, F aksen Dx nih. Ini kan, ya udah berarti itu DU. Gitu. Jadi, integral A ke B dari U kali DU. Bukan U kali sih, tapi lebih UDU gitu. UDU. Nah, ini sama dengan setengah U kuadrat yang batasnya dari A ke B. Gitu. Cuma, jangan main dimasukin. Ingat, apa itu U? U itu adalah Fx, berarti setengah Fx kuadrat dari A ke B. Baru deh dihitung setengah F kuadrat B dikurang setengah F kuadrat A. Kayak gitu. Nah, ternyata juga ketahuan bahwa ini jumlahnya 10. Dari mana? Dari sini. 10 adalah sesuatu yang dibagi 2. Oke, berarti F kuadrat B dikurang F kuadrat A sama dengan 20. Karena 10 itu udah dibagi 2 gitu kan. Berarti kalau belum dibagi 2 ya 20. Terus apa ini? F kuadrat A dikurang F kuadrat B. Ini adalah FB dikurang FA dikali FB ditambah FA. Sama dengan 10. Baru kita masukkan informasi ini. Oh iya benar. 20. Baru kita masukkan ini ke sini. Nah, ke sini. Nah, dan juga ke sini. FB dikurang FA. FA itu adalah 2 dikurang FB. FB ditambah FA. 2 tambah FB. Sama dengan 20. Ini habis nih. Sisa min 2 berarti kan. Nah, berarti ini min 2 dikali 2FB tambah 2 sama dengan 20. Berarti min 4 kali FB tambah 1 sama dengan 20. Maka FB tambah 1 sama dengan min 20, 20 bagi min 4, berarti min 5 ya. Nah, terakhir, FB sama dengan min 5, min 1, min 6. Gitu. Ada yang mau tanya soal nomor ini? Nih, nomor 8. Fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 3x. Dan ini terdefinisi dari min 1 sampai 2. Mempunyai titik maksimum A dan B. Maksudnya ya nilai maksimumnya gitu. Untuk ini nilai x-nya, ini nilai y-nya, maksudnya gitu. Maka berapa nilai integral A ke B dari f aksen? Oke, f aksen kita tahu kok f aksen dari mana? Dari sini. F aksen sama dengan turunannya aja, berarti x kuadrat min 4x tambah 3. Oke, itu udah tahu, ini kan? Paling nggak kelar lah satu masalah gitu. Terus katanya ini maksimum kan, punya titik maksimum. Kalau punya titik maksimum berarti sama dengan 0, faktorin. X yang dikali 3 dijumlah min 4 berarti min 3, min 1. Berarti X-nya 3, X-nya min, X-nya 1 gitu ya. Nah, tes X-nya 1, tes X-nya 3. Untuk X-nya 1, itu berarti F1 sama dengan seperti 1 tambah 1 tambah 1. Oke, ini 3. Tes lagi untuk X-nya berapa tadi? 3 ya. F3 sama dengan
kurang 2 kali 9 tambah 3 kali 9. Ini 9 tambah 16, tambah 19. Maka X tidak. Ini 0. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar jelas ini dong. Maka ini maksimum, ini minimum. Nah, pertanyaannya itu maksimum di sini. Maka integral dari A-nya itu ya si X tadi, berarti 1 sampai B, B-nya 43. F-aksennya ini, X kuadrat min 4X tambah 3 dx sama dengan 0. Gitu. Ini udah gampang dong, udah ngerti kalau sini kan. Ini lah. Tapi kita fokus ke bagaimana mengintegralkan sampai dapat 8/81. Oke, untuk soal nomor 8 itu, ada yang mau tanya nggak? Yang disubstitusi itu, yang si pembilang, yang ribet itu. Jadi X tambah akar X kuadrat min 1. Justru ini yang disubstitusi. Cari DU. Ya, kayak tadi. Turunan ini apa? Turunan ini 1 kan? Terus turunan ini apa? Yang dalam akar ini? Itu tadi yang barusan. X per akar X kuadrat. Tapi ini cuma turunan dalam akarnya doang, cuma si f aksen doang ini yang kita cari barusan. Dibagi sama 2 kali soalnya. X tambah X akar X kuadrat kurang 1. Ini baru turunan dari U. Ini turunan U-nya. Kita kali silang. 2 akar X tambah akar X kuadrat min 1 sama dengan 1 tambah X per X kuadrat min 1 di akar dx. Lah, malah hancur, ya kan? Ini DU. Tapi nggak apa-apa. Emang jawabannya begini. Akar X tambah akar X kuadrat min 1 DU sama dengan, nah ini disamain penyebut, jadinya kalau disamain penyebut langsung aja ya, X tambah akar X kuadrat min 1 dibagi akar X kuadrat min 1. Ini samain penyebut biasa. Tapi kita melihat kemiripan di sini. 2 dalam kurung akar X tambah akar X kuadrat min 1 DU sama dengan dalam kurung juga akar X tambah akar X kuadrat min 1. Tapi kan ini akarnya nggak ada kan? Di awal ini kan akar ini nggak ada kan? Nah, kalau ini akarnya ada. Nah, karena akarnya ada, kalau gitu kita kuadratin. Jadi akarnya memang hilang, kayak balik lagi ke awal gitu ya istilahnya. Dibagi sama akar X kuadrat min 1. Dx. Sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut? Terutama dari sini ke sini. Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Nah, kenapa sih mesti diginiin? Karena gini, ini pangkatnya bisa dicoret sama ini. Sama kan mereka kanan kiri? Sama. Jadinya 2 kali DU sama dengan akar X tambah akar X kuadrat min 1 dibagi akar X kuadrat min 1 dx. Terakhir, integral 2 DU sama dengan integral dari ini, yang juga merupakan pertanyaan awal kita. Nah, ini kan pertanyaan awal kita kan. Karena ini pertanyaan awal kita, ya udah. Ternyata ini sebenarnya setara kayak kita nyari integral 2 DU. Ya berarti integral 2 DU apa ya? 2U dong. Plus C kan. Apa itu 2U? 2 kali integral akar, integral lagi. X
kurang X tambah maksudnya akar X kuadrat min 1. Gitu. Ada yang mau tanya? Soal terakhir. Ini pakai permisalan. U sama dengan akar pangkat 3X. Ya, akar pangkat 3X. Di pangkat 3 aja. Berarti U pangkat 3 sama dengan X. Gitu kan? Kita turunkan. Turunkan gitu. U pangkat 3 turunannya apa? Iya, betul. DU ya, jangan lupa. X turunannya 1 DX. Jadi DX di sini bisa diganti sama ini. Itu maksudnya. Gak usah dulu fokus batas, biarin aja batasnya. Kita fokus gimana menghitung integralnya dulu. Jadi sin U kan. Nah, tadi dx tadi diganti sama 3u kuadrat du gitu. Sehingga ini hasilnya adalah integral dari 3u kuadrat sin u du gitu. Kalau udah kayak gini pakai apa integralnya? Pakai apa? Iya benar, parsial. Ini tiganya jangan diikutin, nggak usah diikutin. Tiganya ditaruh depan sini aja. Yang u kuadrat itu adalah u lagi ya. Eh, ini P aja deh. Ini P, ini berarti P, ini berarti P, ini P, ini P. Berarti ini P, ini P juga, ini P. Berarti P kuadrat sin P dP ya. Nah ini U, ini adalah dV. Gitu. Jadi buat yang belum tahu, karena materinya belum, integral parsial itu rumusnya U dV sama dengan UV min integral V du. Nah, ini selalu aku tekankan setiap kali aku ngajar integral parsial. Di sini ada dV, di sini ada V dan V. Artinya apa? Saat pemilihan U dan dV, pilih pilih dV fungsi yang gampang diintegralkan. Karena di sini harus ada V. Gitu. Sementara U itu cuma diturunin. Gitu. Jadi intinya lebih susah mengintegralkan kan daripada turunan kan. Jadi pilih dV fungsi yang gampang diintegralin. Contohnya di soal ini itu 3 integral P kuadrat sin P dP. Kenapa aku pilih ini sebagai dV? Karena kalau ini dV, ya kita tahu dong P-nya gampang. V-nya gampang. Integral sin P apa? Min cos. Udah gampang kan gitu. Ini juga gampang sih sebenarnya. Integral P kuadrat apa? Sepertiga P pangkat 3. Tapi kan males ya kalau ada pecahan-pecahan kan, repot kan. Mendingan kayak gini. Gitu. Jadi ini si U. Gitu. Nah, kita cari DU sama dengan 2P. DP. Gitu ya. Oke, berarti ini sama dengan, kita tulis lagi U, V, min integral V du. U-nya itu ini, P kuadrat. V-nya tuh ini, min cos P ya. Berarti cos P. Ini tiganya ada sih, tapi dikaliinnya terakhir aja. Terakhir aja nanti. Minus integral V. V-nya apa? V-nya ini min cos, berarti min ketemu min plus. Cos P. Ada DU, DU-nya apa? 2P. Berarti 2P. DP. Sampai sini paham nggak? Oh, ini maksudnya. Iya, iya benar. Benar juga. Ya, kadang aku suka ngatlik sih, kadang. Oke, lanjut. 3 kali min P kuadrat cos P tambah 2 kali integral P cos P dP.
Ternyata di sini masih ketemu integral parsial sekali lagi. Jadi, lagi-lagi ini P-nya itu sama dengan U, cos P dP itu sama dengan dV. Udah, lupain U dan dV yang tadi, ini U dan dV yang baru. Jadi kalau U-nya P, maka DU sama dengan dP. dV-nya itu cos P, dP, maka V-nya sama dengan integral cos. Integral cos itu apa? Sin P. Sekali lagi, terakhir, 3 kali integral min P kuadrat cos P ditambah 2 kali dalam kurung lagi UV kan, pakai warna beda, ini U, ini V, berarti P kali sin P sin P dikurang integral VDU, mana? Sin P kali DU, DU nya DP, jadi sin P DP. 3 kali min P kuadrat cos P tambah, nah ini udah boleh nih dikali 2, berarti 2P sin P minus 2 kali integral sin apa? Min cos kan? Berarti cos, tapi kan ada minus berarti jadi plus. Udah, gitu. Jadi, maka hasil integralnya adalah min 3P kuadrat cos P tambah 6P sin P cos P. Yang ditanya, kalau batasnya tadi dari 0 sampai pi pangkat 3, gitu kan, dari sin akar pangkat 3 dari X, dx. Ya udah, berarti balikin dulu ke X, habis itu kita ubah ke masukin batas. Jadi, tadi karena U sama dengan, tadi bukan U ya, tadi P sama dengan akar pangkat 3X, maka di sini min 3 kali akar pangkat 3 dari X kuadrat, cos akar pangkat 3 dari X, tambah 6 akar pangkat 3 dari X, sin akar pangkat 3 dari X, tambah 6 cos akar pangkat 3 dari X. Dari batasnya 0 sampai pi pangkat 3. Kalau masukin pi pangkat 3, berarti di sini min 3 pi kuadrat kan? Di sini cos pi tambah 6 pi sin pi tambah 6 cos pi dikurang, ini udah pasti 0 tambah 0 dikurang tambah 6 cos 0 ya. Sin pi berapa? Yang 0. Min 1 berarti 3 pi kuadrat. Ini min 1 ya. Min 6. Min lagi 6. Berarti 3 pi kuadrat min 12. Udah deh.